Hamba-hamba Allah dalam masa pengumpulan. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 21 Juni 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Kita akan mempelajari buku Yesaya pasal yang ke-49. Pasal ini menunjukkan hamba-hamba Allah dalam masa pengumpulan, garis keturunan kebangsaan mereka, dan keperluan mereka bagi perluasan daerah teritorialnya. Kita akan memulai penyelidikan terhadap 3 ayat yang pertama. Yesaya 49 ayat 1-3. Dengarlah olehmu akan daku, hai segala pulau, berilah telinga, hai segala bangsa yang jauh-jauh. Bahwa Tuhan sudah memanggil aku sejak dari kandungan ibuku, dan daripada rahim ibuku sudah disebutnya namaku. Ia telah membuat mulutku bagaikan sebuah pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi sebuah anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dan firman-Nya kepadaku, engkau adalah hambaku, hai Israel, maka olehmu juga aku akan dipermuliakan. Roh Allah di dalam pribadi Israel, melalui perantaraan Nabi Yesaya menyatakan, bahwa Israel telah lahir tak lain untuk menjadi hamba Allah, dan menganjurkan bahwa kenyataan ini harus sekarang juga diumumkan kepada seluruh dunia, juga sampai kepada semua pulau di lautan. Oleh karena Yakub sendiri sudah meninggal jauh sebelum Nabi Yesaya menulis, maka kebenaran membuktikan dengan jelas, bahwa Roh Allah dalam kata-kata Injil ini, berbicara bukan secara pribadi langsung kepada Yakub sendiri, melainkan kepada para keturunannya, yaitu orang-orang kepada siapa kebenaran ini diberitahukan, dan yang kini memikul tanggung jawab untuk memberitakannya kemana-mana. Jadi jelaslah, bahwa orang-orang oleh siapa Tuhan akan dipermuliakan, dan yang akan kembali menghantarkan Yakub kepadanya, ayat 3 dan 5, mereka sendiri juga akan dibuat terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan Injil yang paling terakhir. Kepada mereka Tuhan mengaruniakan mulut yang tajam bagaikan pedang. Mereka inilah yang akan menjadi hamba-hambanya selama masa pengumpulan umat itu, yaitu hari di mana Tuhan akan dipermuliakan. Adanya mereka itu seolah-olah terlindung di dalam tabung panahnya menambahkan pengertian, bahwa kemunculan mereka itu menjadi pusat perhatian, akan sepenuhnya merupakan kejutan bagi semua orang. Untuk pertama kalinya dunia akan mengetahui, bahwa hamba-hamba Allah ini adalah ujung ekor terakhir dari keturunan-keturunan Yakub, yaitu hamba-hambanya yang tersembunyi, orang-orang yang akan menghimpunkan umatnya juga dari semua pulau di lautan. Kembali, adalah tertulis, dalam pekerjaan terakhir yang besar itu hanya sedikit orang-orang besar yang akan ikut serta. Mereka adalah orang-orang yang merasa kecukupan sendiri, lepas dari Allah, maka Ia tak dapat menggunakan mereka. Tuhan memiliki hamba-hambanya yang setia, yang dalam masa kegoncangan dan ujian akan muncul ke depan. Ada banyak orang-orang yang berharga kini tersembunyi yang tidak menyembah sujud kepada Baal. Mereka belum memiliki terang itu yang telah bersinar dalam pemusatan cahaya ke atasmu. Tetapi, adalah mungkin sekali dari keadaan lahiriah yang kasar dan tidak menarik, kecerahan yang murni dari suatu tabiat Kristen yang sejati akan muncul keluar. Testimonies volume 5, halaman 80-81. Yesaya 49 ayat 4. Maka kataku, aku sudah berlelah-lelah dengan percuma, dan sudah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, tetapi keputusanku berada dengan Tuhan, dan hasil pekerjaanku adalah dengan Allahku. Pada permulaan pekerjaan mereka, hasil-hasilnya tentu seolah-olah membawakan kekecewaan penuh kepada mereka. Tetapi bagaimanapun juga mereka mengetahui, bahwa mereka telah dipilih oleh Allah. Maka dengan begitu mereka menyerahkan keputusan mereka, pekerjaan mereka dan keberhasilan mereka kepadanya saja. Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang, firman Tuhan yang telah membentuk aku semenjak dari rahim untuk menjadi hambanya, untuk membawa kembali Yakub kepadanya, walaupun Israel tidak terhimpun, namun aku akan menjadi mulia dalam pemandangan Tuhan, dan Allahku akan menjadi kuatku.
Bagi dorongan semangat mereka, mereka diberitahu bahwa sungguh pun Israel tidak terhimpun, tetapi bagaimanapun ia ingin supaya dapat dihimpunkan, namun mereka akan menjadi mulia dalam pemandangan mata Tuhan, dan Tuhan Allah akan menjadi kuat kuasa mereka. Oleh karena mereka itu kini, bukan pada masa yang lain, melainkan pada hari nubuatan ini digenapi, dipanggil untuk membawa Yakub kembali kepada Tuhan, maka ini menunjukkan bahwa Yakub, umat Allah dalam keadaan sifat-sifat Yakub mereka, harus sudah meninggalkan Tuhan. Kini mereka harus dibawa kembali kepadanya melalui suatu pembangunan dan reformasi yang kuat. Yesaya 49 ayat 6. Maka firman-Nya adalah suatu hal yang gampang bahwa kamu akan menjadi hamba-Ku untuk membangkitkan suku-suku bangsa Yakub itu, dan untuk mengembalikan Israel yang terpelihara. Aku akan juga membuatmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir, supaya kamu boleh menjadi selamat-Ku kepada seluruh ujung bumi. Sebagai contoh dari kata-kata firman ini ialah masa sewaktu para rasul pada akhirnya diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir, sama seperti juga kepada orang-orang Yahudi. Kini, untuk membangkitkan semua suku Yakub itu, ialah pertama-tama membangkitkan buah-buah pertama, yaitu 144.000 orang itu, 12.000 dari masing-masing suku bangsa Israel, Wahyu 7 ayat 3. Kemudian, untuk menjadi terang dan selamat kepada seluruh ujung bumi, berarti bahwa hamba-hamba Allah akhir zaman ini akan menyelesaikan pekerjaan Injil, akan mengkhotbahkan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, untuk menjadi saksi kepada segala bangsa, dan dengan demikian datanglah kesudahan, Matius 24 ayat 14. Oleh sebab itu adalah hak kewajiban istimewa kita, bukan saja membawakan terang Allah kepada organisasi gereja di mana terdapat buah-buah pertama, mereka yang 144.000, Wahyu 14 ayat 4, hasil penuaian rohani yang besar itu berada, melainkan juga untuk membawakan terang yang sama kepada buah-buah kedua, yaitu kepada jumlah besar orang-orang yang akan dikumpulkan keluar dari segala bangsa, yaitu jumlah besar yang tak seorang pun dapat menghitungnya, Wahyu 7 ayat 9. Orang-orang yang diberi hak kewajiban yang sedemikian ini seperti yang Allah sendiri buktikan adalah keturunan-keturunan dari Yakub, yaitu suku-suku bangsa Israel yang hilang itu, yang kini sedang datang kepada terang. Yesaya 49 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, penebus orang Israel, dan yang maha sucinya, kepada dia yang dicela segala orang, kepada dia yang dijijikkan oleh bangsa itu, kepada seorang hamba dari penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat dan bangkit berdiri, penghulu-penghulu juga akan menyembah sujud, oleh karena Tuhan yang setia, dan yang maha suci Israel, maka ia akan memilih kamu. Tuhan di sini tampak berbicara kepada suatu umat yang dihina oleh orang-orang, kepada mereka yang dijijikkan oleh bangsa itu, kepada hamba-hamba dari para penguasa, yaitu kepada para anggota biasa, bukan kepada para pendeta yang diakui oleh organisasi. Injil menjelaskan bahwa hamba Tuhan ini adalah dihina dan dijijikkan sangat sama seperti yang dialami Tuhan sendiri. Jadi, kebencian itu yang ditumpukan kepada kita oleh saudara-saudara Laodikia kita, hendaknya tidak mematahkan semangat kita, melainkan harus merupakan dorongan besar. Dan mengapa? Sebab Roh Tuhan sendiri membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah bagi zaman ini, sehingga Ia akan memberkati pekerjaan kita sedemikian rupa, sehingga bahkan raja-raja akan menyaksikan kebangkitan kita, dan juga para penghulu akan datang dan menyembah sujud. Yesaya 49 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, pada suatu masa aku berkenan, sudah aku mendengar akan dikau, dan pada suatu hari keselamatan sudah aku menolong akan dikau, maka aku akan memeliharakan dikau, dan memberikan engkau bagi suatu perjanjian bagi umat, untuk menegakkan bumi, untuk membuat semua harta pusaka yang ditinggalkan supaya dipusakai. Allah telah mendengar akan kita dalam masa kasihan, yaitu masa di mana kita dapat dimeteraikan dan dipelihara bagi suatu perjanjian bagi umat untuk menegakkan bumi, untuk mempusakai segala harta yang ditinggalkan, yaitu untuk mengembalikan segala perkara.
Yesaya 49 ayat 9. Supaya kamu dapat mengatakan kepada semua orang tawanan, keluarlah, kepada mereka yang dalam kegelapan, tampillah. Mereka akan diberi makan sepanjang jalan, dan padang-padang rumput mereka akan terdapat di tempat-tempat yang tinggi. Tidak dihiraukan dimanapun saja umat Allah berada, atau dalam keadaan apapun mereka itu ditempatkan, mereka bagaimanapun juga sekaliannya akan mendengar hamba-hambanya memberitakan tahun perayaan yang terakhir, dan semua orang akan dibiarkan bebas keluar. Semua akan mengambil bagian pada perayaan rohani besar yang senantiasa meningkat ini. Yesaya 49 ayat 10 dan 11. Tiada mereka itu akan berlapar atau berdahaga, dan panas terik atau panas matahari juga tidak akan menyengat mereka, karena Dia yang pemurah terhadap mereka itu akan memimpin mereka, bahkan dekat pancaran-pancaran air akan dibawanya mereka itu. Maka aku akan menjadikan semua gunungku sebuah jalan rata, dan semua jalan-jalanku akan ditinggikan. Tuhan di sini menjaminkan bahwa kini dalam masa pengumpulan, tidak akan ada halangan jenis apapun, bahwa Ia adalah pengawas dari semua keadaan. Yesaya 49 ayat 12. Tengoklah, mereka ini akan datang dari jauh, dan lihatlah, mereka ini dari sebelah utara dan dari sebelah barat, dan mereka ini dari tanah Sinim. Jalan raya Allah akan dipenuhi dan ditinggikan, maka sejumlah besar orang-orang yang dihimpunkan dari seluruh 4 penjuru bumi akan berjalan dengan aman di dalamnya. Yesaya 49 ayat 13. Menyanyilah, hai segala langit, dan bersukarialah, hai bumi, dan bergembiralah dan menyanyi, hai segala gunung, karena Tuhan sudah menghiburkan umat-Nya, dan Ia akan menyayangi orang-orang susah milik-Nya. Bukan bahwa Tuhan akan menghiburkan umat-Nya, melainkan bahwa Ia sudah menghiburkan mereka, Ia sudah mengisi mereka dengan kebenaran. Yesaya 49 ayat 14. Tetapi Sion mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan aku, dan Tuhanku sudah melupakan daku. Sebelum mereka itu dimeteraikan, orang-orang yang akan menjadi penghuni Sion itu, mereka yang 144.000 itu, menyangka Allah sudah meninggalkan mereka. Walaupun demikian, jawaban Allah kepada mereka adalah sebagai berikut. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang wanita melupakan anak penyusunya, sehingga ia tidak akan menaruh kasihan terhadap anak dari rahimnya itu? Sesungguhnya, mereka mungkin saja lupa, tetapi aku tidak akan melupakan kamu. Walaupun ada banyak orang, gantinya mereka berdoa memohon ditegakkannya Sion, mereka sedang sungguh-sungguh berdoa menentangnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka akan segera menyaksikan bahwa Allah adalah sepenuhnya di pihak Sion. Yesaya 49 ayat 16. Bahwasanya, aku sudah mengukir kamu pada telapak-telapak tanganku, semua pagar tembokmu adalah senantiasa di depanku. Dari semua yang terlihat secara alamiah, tampaknya bahwa Allah sudah melupakan Sion, yaitu tempat tahtanya di bumi, bahwa Ia telah membiarkan musuh-musuhnya menyia-nyiakan umat-Nya, dan merusak wajah bukit Sion yang ditinggikan, tetapi Tuhan sendiri menjaminkan bahwa demi karena Sion, dan karena kebebasan umat penghuni Sion, Ia telah dipaku pada kayu salib. Yesaya 49 ayat 17. Bahwa anak-anakmu akan bergegas-gegas, semua pembinasamu dan mereka yang merampok kamu itu akan lari meninggalkan kamu. Anak-anak Sion akan rindu sekali berkumpul kepadanya, tetapi musuh-musuhnya, yaitu orang-orang berdosa akan diusir pergi meninggalkannya. Yesaya 49 ayat 18 dan 19. Angkatlah matamu berkeliling, dan tengoklah, mereka ini semuanya berkumpul bersama-sama, dan datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya mereka semuanya itu akan kamu pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan padamu seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Karena semua kerusakanmu dan semua tempatmu yang ditinggalkan, dan negeri kerusakanmu itu, sekarang bahkan akan terlalu sempit karena terlalu banyak penduduknya, dan mereka yang menelan engkau itu akan dihalau jauh-jauh. Kata-kata tengoklah, meminta perhatian kepada sejumlah besar jiwa-jiwa berharga yang sudah siap-siap untuk datang.
Dalam merekalah akan terdapat kemuliaan hamba-hamba Allah. Lagi pula meskipun adanya jumlah besar orang-orang berdosa yang tidak bertobat yang akan disingkirkan, tanah itu bahkan akan terlalu sempit, sebab banyaknya orang yang mengalir datang. Yesaya 49 ayat 20. Anak-anak yang akan kamu miliki, setelah kamu kehilangan yang lainnya, akan kembali mengatakan pada pendengaranmu, tempat ini terlalu sempit bagiku, berilah aku tempat supaya aku boleh tinggal. Dari ayat ini kita kumpulkan, bahwa anak-anak yang Sion akan lepaskan adalah orang-orang yang menolak untuk bertobat, sungguh pun demikian kehilangannya ini akan diganti dengan sejumlah besar yang akan datang dari segala bangsa, lalu dengan sedemikian itu tanah itu akan menjadi sangat sempit. Ayat-ayat yang menyusul mengukuhkan pandangan ini sebagai berikut. Yesaya 49 ayat 21-23. Maka akan kamu katakan dalam hatimu, siapa gerangan yang sudah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Karena aku telah kehilangan anak-anakku, dan aku adalah sunyi, seorang tawanan, yang terbuang ke sana kemari, maka siapakah yang telah membesarkan mereka ini? Tengoklah. Aku tertinggal seorang diri, mereka ini, di manakah mereka berada? Demikianlah firman Tuhan Hua, tengoklah, aku akan mengangkat tanganku kepada segala bangsa kafir, dan menegakkan panjiku kepada orang banyak itu, maka mereka akan menghantarkan anak-anakmu laki-laki dalam gendongannya, dan anak-anakmu perempuan akan dibawanya pada bahu mereka. Maka raja-raja akan menjadi bapak-bapak asuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi ibu-ibu asuhmu, mereka akan menyembah sujud ke hadapanmu dengan muka sampai ke bumi, dan menjilat debu kakimu, maka akan diketahui olehmu, bahwa akulah Tuhan, karena mereka yang menunggui aku tidak akan malu. Walaupun mungkin kita pada waktu ini dibenci ataupun tidak dikenal, masanya akan datang apabila kita akan dihiburkan. Orang-orang besar bumi ini pada waktunya kelak, katakanlah seolah-olah, akan menjilat debu dari kaki kita. Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Dapatkah jerahan dirampas dari tangan orang yang kuat, atau dapatkah tawanan dilepaskan? Tetapi demikianlah firman Tuhan, bahwa bahkan tawanan-tawanan milik orang gagah perkasa sekalipun akan dirampas daripadanya, dan jerahan milik orang yang menakutkan sekalipun akan dilepaskan, karena aku akan melawan orang yang melawan akan dikau, dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Tidak ada kuasa di dunia yang masih mampu untuk menahan umat Allah berada di dalam debu. Yesaya 49 ayat 26. Maka aku akan memberi makan segala orang yang menganiaya akan dikau itu dengan dagingnya sendiri, dan mereka akan diberi minum dengan darahnya sendiri sampai mabuk, bagaikan dengan air anggur yang manis. Maka segala manusia akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu, yaitu yang Maha Kuasa dari Yakub itu. Musuh-musuh kita akan saling membunuh sesamanya dengan bernafsu, sama seperti seolah-olah mereka telah memabukkan dirinya sendiri dengan air anggur yang manis. Kemudian orang-orang yang masih tinggal akan mengenal bahwa Tuhan, yang Maha Kuasa dari Yakub itu adalah Juru Selamat kita dan Penebus kita. Oleh karena itu, akan terus tidurkah kita? Atau akan bangkitkah kita dalam kebenaran Kristus lalu bersiap-siap untuk menemui Tuhan, dan tinggal bersama-sama Dia di dalam kerajaannya? Kesempatanmu dan saat keputusanmu kini telah tiba, dan tidak dapat dielakkan. Saudara patut mengambil suatu pendirian yang kokoh dan aktif bersama-sama dengan pergerakan anggota ini, dalam mana pekerjaan ini adalah pertama-tama diarahkan bagi sidang, kemudian baru bagi dunia. Bila mana saudara meminta edisi-edisi tambahan daun-daun berguguran ini, tolong sebutkan jilid dan nomor pelajaran daripada tanggal atau judul. Ini akan memudahkan untuk memenuhi permintaan saudara tanpa tertunda.